Good morning everyone. This is Pastor Hani dari kota Brisbane, Australia. Saya mengunjungi kembali dari meja kerja saya. Dan saya ingin memberkati saudara dengan satu mungkin ulasan kisah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berjanji. Dia juga Allah yang menetapi janji. Apa baiknya kalau cuma berjanji tetapi tidak pernah menepati. Tetapi Allah yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang berjanji dan dia juga menepati janjinya. Nah, ketika Tuhan itu menjanjikan sesuatu kepada Anda, ya, menjanjikan sesuatu kepada Anda dan janji itu tidak datang seketika. Sangat mudah sekali kita ini terperangkap dalam ketidaksabaran. Ya. Dan dari ketidaksabaran kita mulai meragukan Tuhan dan berpikir bahwa Anda harus melakukan sesuatu untuk mengenapi janji itu menjadi kenyataan. Kalau saudara kembali kepada Alkitab saudara, di kisah Abraham, itulah kisah daripada Abraham, ya, di mana Tuhan menjanjikan keturunan seperti bintang banyaknya, sedangkan dia meniup lilin ya, di atas kue keknya dari tahun ke tahun sampai hampir dia mencapai 100 tahun, dia belum menemukan ataupun memiliki satu janji apapun juga yang bisa membuat hatinya tentram. Mulailah ia letih lesu menantikan janji Tuhan. Saya harap Anda tidak seperti ini. Dia mengambil alih perkara itu ke dalam tangannya dan ke dalam cara berpikir dia ketika istrinya, Sarah, memberikan dia izin untuk tidur dengan pembantu Sarah, yaitu Hagar, maka saudara tahu, ya, itulah awal dari segala permasalahan yang sampai berabad-abad sampai hari ini pun masih ada masalah di Timur Tengah itu. Nah, sekarang memang Tuhan itu juga memiliki Ismail yang sebenarnya tidak perlu lahir kalau Abraham tetap ada di dalam hadirat Tuhan dan percaya di dalam janji Tuhan. Allah juga memberkati Ismail dan memiliki rencana besar bagi dia. Tetapi dalam kisah Kejadian juga di kitab Kejadian bahwa Abraham mengusir Ismail dan dia mengenapi, dia balik, dia tidur untuk mengenapi apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu memiliki Ishak. Nah, ya, hal itu tidak mudah, saudara. Ya. Hal itu tidak mudah karena Tuhan itu memberikan janji kepada kita dan kita harus berperang melawan diri kita sendiri. Bukan melawan janji Tuhan, bukan melawan apa-apa. Berperang melawan kenyataan yang kita hadapi dalam keseharian. Oleh karena itu, ada beberapa tips yang saya ingin berikan kepada saudara untuk memenangkan perkara ini dan saudara tetap ada di dalam janji Tuhan. Yang pertama adalah tolaklah semua gangguan dari si musuh yang membuat Anda tidak sabar menantikan apa yang Anda doakan selama ini. Tegaskan kepada diri Anda sendiri bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Saudara bisa cek rekod Tuhan, baik di dalam Alkitab, baik di dalam kehidupan orang percaya, bahkan kehidupan saudara sendiri. Ya. Dan setiap berkat itu ada nama saudara. Kalau berkatnya untuk saudara, ada nama saudara. Tidak akan berpindah tempat ataupun diberikan kepada orang lain. Jadi saudara harus menolak gangguan untuk saudara meragukan akan janji Tuhan. Yang kedua adalah berhati-hatilah kepada siapa saudara mendengar. Ya. Kalau Abraham tidak menuruti apa yang dikatakan Sarah, maka tidak akan ada yang permasalahan di Timur Tengah sampai hari ini. Nah, di pemikiran itu harus ada filter yang bisa menyaring semua, ya, filter yang bisa menyaring apakah ini suara Tuhan, apakah ini suara diri sendiri, apakah ini suara iblis, apakah suara apa saja. Harus ada filter. Ya. Semua berita yang baik, nasihat yang baik,
Memang tanpa nasihat orang akan tersesat, tetapi terlalu banyak nasihat dari orang luar, maka ya kita ini menjadi sulit mengambil keputusan. Kita harus melihat sumber daripada nasihat itu. Siapa mereka? Dengan motivasi apa mereka memberikan nasihat ini? Dan apa yang mereka sudah tanam dalam kehidupan Anda? Ya. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Jadi berhati-hatilah. Ya. Nasihat siapa yang Anda dengar. Yang ketiga adalah walaupun Anda bukan orang yang bertanggung jawab dalam beberapa perkara kehidupan ini, bukan berarti Anda itu bakal bebas dari konsekuensi dari perihal itu sendiri. Terkadang konsekuensinya terbawa sepanjang hidup saudara. Oleh karena itu berhati-hatilah di mana Anda menaruh diri Anda bersandar, bergantung. Karena dikarenakan untuk bangkit lagi bukanlah hal mudah kalau sudah pernah jatuh. Kekuatan daripada Roh Kudus dalam mengangkat saudara setelah berkali-kali jatuh, berkali-kali gagal. Orang benar itu jatuh 7 kali. Tetapi kali yang ke-8 pun dia akan bangkit. Itu kekuatan dari mana? Manusia kita? Tidak. Dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi berhati-hatilah, kadang-kadang kita tidak ikut campur dalam satu perkara, tetapi perkara ini bisa membuat kita knock out ataupun knockdown. Yang keempat adalah ada beberapa hal yang Anda bisa hengkang dengan mudah. Dan ada banyak hal yang membutuhkan kasih karunia Tuhan yang lebih banyak lagi. Sangatlah tidak mudah untuk membuang sesuatu di mana Anda terkait, ya, ataupun terkait dan terikat atasnya. Misalnya pekerjaan yang Anda suka, rumah yang Anda tinggali dengan nyaman, hubungan salah di mana Anda jalin saat ini, atau anak yang sudah dewasa tetapi kurang bertanggung jawab atas kehidupannya. Itu sulit sekali untuk dibuang karena Anda sudah masuk di sana, ya, dan Anda juga terlibat di dalamnya. Tetapi sejauh mana Anda sudah melangkah salah dan tetap menginginkan janji Tuhan tergenapi dalam hidup Anda, maka haruslah Anda melepaskan ya, apa yang bukan menjadi impian Tuhan. Terkadang bukan saja kita hold, ya, kita berpegang itu adalah daripada pola surga atau pola kerajaan, tetapi melepaskan juga merupakan salah satu pola kerajaan. Terkadang untuk melepaskan itu sangatlah rohani, membutuhkan iman yang dewasa. Sebagaimana Abraham mengusir Ismail, itu melepaskan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kadang-kadang kita harus tahu persis kehendak Tuhan saat-saat itu. Berat kita melepaskan. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, lakukan dengan baik. Saudara, saya mendapatkan satu konsep ataupun satu quotation, ya, satu peribahasa yang sangat menarik sekali. Dikatakan adalah trust in waiting. Percaya di dalam menanti, embrace the uncertainty. Kita harus merangkul semua ketidakpastian ini dan enjoy the beauty of becoming. Menikmati proses apa yang membuat Anda itu menjadi indah. Anda sedang dikerjakan, saya juga sedang dikerjakan. Oleh karena itu, beranilah kita untuk menatap hari esok dan bangkit kembali. Jangan berhenti bermimpi. Karena kadang Tuhan memberikan janjinya lewat mimpi. Oleh karena itu, ya, setiap pemimpi yang hebat adalah dia tidak pernah menutup matanya, ataupun dia tidak pernah tidur, tapi dia hidup dalam janji-janji Tuhan. Seperti saudara dan saya. Semangat, saudara. Hari ini adalah salah satu pengenapan daripada rencana Tuhan. God bless you.